Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para alim, para ulama, sahabat-sahabat semuanya dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Anda selalu dalam limpahan karunia, selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan segala aktivitasnya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang peringatan nuzul Quran atau peristiwa turunnya Al-Quran ini. Apakah ini terjadi tanggal 17 Ramadan ataukah terjadi pada saat malam Lailatul Qadar? Nah, ini yang akan kita kaji bersama. Karena ada sebagian yang mengatakan bahwasanya peringatan nuzul Quran ini adalah peringatan yang bid'ah, yang tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kita akan membahas sebenarnya peringatan nuzul Quran atau peristiwa turunnya Al-Quran ini 17 Ramadan ataukah di saat yaitu Lailatul Qadar. Nah, ini banyak masyarakat ini yang masih belum memahami. Mereka masih kebingungan karena ada dalil Al-Quran yang mengatakan bahwasanya Al-Quran ini turun di malam Lailatul Qadar. Kemudian ada lagi masyarakat kita yang ini mereka memperingati nuzul Quran ini tanggal 17 Ramadan. Nah, jadi perlu kita ketahui bahwasanya peristiwa turunnya Al-Quran ini terjadi melalui dua tahap, ya. Melalui dua tahap yang ini sangat masyhur di kalangan para ulama. Ya, yaitu yang tahap pertama dari Lauhil Mahfuz kemudian ke langit dunia. Ya, di mana Lauhil Mahfuz ini adalah catatan segala kejadian yang akan terjadi di alam semesta. Ini semuanya terangkum atau tercatat dalam sebuah kitab yang besar atau kitab yang agung yang disebut dengan Lauhil Mahfuz. Nah, jadi Al-Quran ini diturunkan dari Lauhil Mahfuz kemudian ke langit dunia atau disebut dengan Baitul Izzah. Ini terjadi secara sekaligus. Jadi Al-Quran ini turun secara sekaligus, yaitu pada peristiwa yaitu malam Lailatul Qadar. Nah, ini jadi Lauhil Mahfuz ke langit dunia terjadi pada peristiwa yaitu Lailatul Qadar. Ini ada dalam Al-Quran, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkannya, yaitu menurunkan kitab Al-Quran pada malam kemuliaan. Ya, ada di penjelasan di ayat yang lain bahwasanya Al-Quran turun itu pada saat yaitu malam keberkahan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ya, sesungguhnya kami menurunkan yaitu Al-Quran pada malam yang penuh dengan keberkahan. Nah, jadi surat Al-Qadar ayat 1 ini Allah menurunkan Al-Quran ini pada malam kemuliaan. Ini adalah peristiwa ketika Al-Quran secara sekaligus saat turunnya, yang ini dibawa oleh para malaikat. Lantas malam Lailatul Qadar ketika Al-Quran turun secara sekaligus itu pada tanggal berapa, pada malam yang keberapa, ini semuanya adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikat. Karena ini turun secara sekaligus, yang ini tidak dijelaskan secara detail, secara terperinci, ya, dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tahap pertama yaitu Al-Quran turun secara sekaligus yang dijelaskan dalam surat Al-Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam kemuliaan. Nah, baru kemudian tahap yang kedua
dari Baitul Izzah, langit dunia, ini sampai ke bumi atau sampai kepada Rasulullah SAW, yang inilah baru diturunkan secara bertahap, ya, secara dikit demi sedikit, ya, turun secara berangsur-angsur, ya. Nah, jadi turunnya tidak sekaligus ketika saat di langit dunia, yang ini disampaikan kepada Rasulullah SAW melalui perantara yaitu malaikat Jibril. Jadi Allah mendiktikan kepada malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril mendiktikan kepada Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah mendiktikan kepada para sahabat untuk dihafal dan ditulis. Nah, ini jadi peristiwa ketika turun wahyu yang ini. Tahap yang kedua ini turun secara berangsur-angsur, yang kurang lebih para ulama ini menjelaskan yaitu 22 tahun lebih 2 bulan lebih 22 hari. 22 tahun 2 bulan 22 hari, atau bisa dibulatkan menjadi kurang lebih 23 tahun. Ya, ini bisa kita deteksi bagaimana ketika Rasulullah ini mendapatkan wahyu yang pertama di Gua Hira dengan turunnya surat Al-Alaq. Ini beliau usia 40 tahun, kemudian beliau ini wafat ini usia 63 tahun. Berarti di situ ada rentang waktu kurang lebih yaitu 23 tahun. Nah, ini juga menandai tentang peristiwa atau masa durasi turunnya Al-Quran. Kemudian dari 23 tahun ini bisa kita jabarkan lagi, yaitu pada peristiwa atau periode Makkiyah sebelum Rasulullah hijrah ini ada 13 tahun, kemudian periode Madaniyah yaitu saat Rasulullah sudah hijrah ke Madinah ini kurang lebih ada 10 tahun. Jadi 13 ditambah 10 ini ada 23 tahun. Kemudian 13 tahun di Mekah ini juga dibagi menjadi dua tahap dakwahnya, yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi ini kurang lebih ada 3 tahun. Kemudian 10 tahunnya ini dakwah secara terbuka, secara publik, di mana Islam sudah mulai menguat, ya. Islam sudah berani menunjukkan eksistensinya. Namun 3 tahun ini dakwah secara sembunyi-sembunyi karena Islam masih sangat minoritas. Islam ini masih sangat sedikit sehingga belum memiliki power atau kekuatan untuk menunjukkan eksistensinya. Nah, jadi ada 23 tahun Rasulullah dakwah. Saat dimulainya beliau diangkat menjadi Rasul utusan Allah ini 40 tahun sampai beliau wafat yaitu 63 tahun. Jadi ini turun secara berangsur-angsur sehingga lebih memudahkan para sahabat untuk mencatat, menghafal, dan tentu akan menguatkan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan ayat yang turun sedikit demi sedikit, mereka para sahabat ini mudah untuk mempelajarinya. Setiap ayat yang turun ini dipelajari, difahami, kemudian ini melekat dalam sanubari sehingga bisa langsung dipraktekkan dalam kehidupan. Inilah hikmahnya kenapa Al-Quran ini turun secara berangsur-angsur ketika sampai kepada Rasulullah. Karena intinya Al-Quran ini adalah untuk dipelajari. Kemudian juga Al-Quran ini memberikan respon atau memberikan tanggapan atau memberikan jawaban setiap permasalahan, setiap kasus yang terjadi pada masyarakat Arab. Segala hal problematika hidup yang dihadapi oleh Rasulullah SAW dan para sahabat kemudian mendapatkan rujukan atau mendapatkan jawaban dengan turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wahyu Al-Quran itu sebagai bentuk respon sosial terhadap problematika yang terjadi di masyarakat Arab. Ya, jadi Al-Quran sebagai problem solving, ya, menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi ketika saat Rasulullah hidup, ketika saat Rasulullah berdakwah bersama dengan para sahabatnya. Nah, jadi Al-Quran turun ini bukan dalam ruang kosong, tapi ada historisnya, ada kondisi sejarahnya. Maka ada banyak ayat Al-Quran yang ini memiliki asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya Al-Quran, karena ada yang melandasinya atau yang menyebabkan suatu ayat ini turun, ya. Nah, itulah tentang bagaimana Al-Quran ini turun melalui dua tahap. Yang pertama tahap secara sekaligus, ini dijelaskan dalam
surat Al-Qadar, kemudian turun secara berangsur-angsur. Ini ada penjelasannya dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, Syahrul Ramadan alladzi, ya bulan Ramadan, unzila fihi al-Qur'an yang diturunkan di dalamnya yaitu permulaan ayat Al-Qur'an. Ya, permulaan ayat Al-Qur'an berarti ketika saat 17 Ramadan itu turunnya wahyu yang pertama yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Hudal linnas yang berfungsi sebagai petunjuk dalam kehidupan manusia, wa bayyinatin minal huda yaitu penjelas dari hukum-hukum, wal furqan yaitu pembeda antara yang hak dengan yang batil. Ya, memisahkan antara yang sesat dengan yang lurus. Nah, ini fungsi diantaranya yaitu kitab Al-Quran. Mudah-mudahan dengan pemahaman ini kita bisa terbuka pemahaman kita sehingga tidak bimbang, tidak ragu lagi. Jadi Al-Quran turun melalui dua tahap sekaligus, yaitu pada malam Lailatul Qadar, yang ini tidak dijelaskan secara detail malam Lailatul Qadar itu malam yang keberapa. Ya, ini biasanya yang kita ketahui malam Lailatul Qadar ini biasanya adalah 20 ke atas ya, dari 21 malam-malam yang ganjil ya, 10 malam yang terakhir ini malam Lailatul Qadar. Berarti kemungkinan Al-Quran turun ketika 10 malam yang terakhir itu ya. Tepatnya tanggal berapa ini dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian turun secara berangsur-angsur 23 tahun. Ini dalilnya dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Kita semuanya bisa semakin kuat kecintaan kita kepada Al-Quran sehingga kita tidak ragu lagi dalam mengamalkan ayat Al-Quran, isi kandungannya, bisa mengimplementasikan dalam kehidupan kita. Termasuk diantaranya kita memperingati nuzul Quran ini bukanlah amalan yang sesat, bukanlah amalan yang ini tercela atau dilarang, walaupun ini adalah sebuah amalan yang baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, tapi ini adalah sebuah peringatan yang sangat penting yang memang layak untuk diperingati oleh seluruh umat Islam, yang biasanya masyarakat kita memperingatinya yaitu tanggal 17 Ramadan. Betapa pentingnya kitab Al-Quran. Kalau tidak ada petunjuk kitab Al-Quran, maka kita semuanya masih dalam keadaan tersesat. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.